Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya, Joanita, dalam program Sapa Dokter. Kalau minggu lalu kita udah bicara banyak ya, ada terkait ortopedi, kemudian ada dengan dokter spesialis jantung juga. Nah hari ini saya kedatangan tamu lagi nih dari Rumah Sakit Karolo Sumarekon Serpong. Dokter bedah ya datang, kita mau bedah apa nih ya, kita kenalan dulu sama dokternya ya. Tapi sebenarnya dokter itu sudah pernah datang loh ke Sapa Dokter kita beberapa waktu yang lalu. Cuma karena banyak fansnya, jadi kita undang lagi gitu ya. Halo Dokter Dani Kristianto, spesialis bedah. Ya, apa kabar dok? Baik, senang kembali kemari lagi. Terima kasih loh dok sudah berkenan berkunjung lagi ke sini buat edukasi buat kita semua ya dok. Baik, dok kita tuh mau ngobrolin tentang usus buntu, gitu ya dok. Si kecil yang katanya nggak ada fungsinya, tapi kalau bermasalah bikin sakit semuanya. Betul, ya, betul. Gitu ya dok. Ya. Sebenarnya kalau sampai bisa terjadi usus buntu atau peradangan di usus buntu ini tuh gimana cari proses tuh kayak gimana sih dok? Apa benar kalau kan dulu ada rumor nih kalau makan jambu biji jangan ditelan bijinya, terus kalau makan cabai jangan ditelan biji cabenya karena nanti bisa menyumbat usus buntu. Nah itu kan kita cek sekali ya dok, ini hoax atau fakta? Silakan dokter Dani. Oke, sebetulnya sih itu hoax sebetulnya. Wah, ya, sebenarnya hoax. Ya mungkin pada beberapa kasus tertentu mungkin bisa terjadi ya. Tapi tidak selalu ya dok ya. Oke, baik. Jadi pada dasarnya usus buntu itu atau peradangan usus buntu yang disebut appendicitis itu terbentuk kalau adanya sumbatan pada lumen si usus buntu. Dia kan bentuknya kayak tabung tuh. Nah, kalau dia ada sumbatan di tabungnya itu, dia akan menyebabkan timbulnya peradangan pada usus buntu. Nah, apa aja yang bisa nyebabin sumbatan? Yang paling sering itu justru malahan kotoran kita sendiri yang menyumbat masuk. Misalnya apa? Kotoran kita, feses kita. Nah, feses kita yang masuk ke dalam si lumen si usus buntu itu. Nah, itu dia membentuk sumbatan. Nah, karena kotoran kita banyak kumannya, ya kan? Nah, jadi timbullah tuh peradangan di situ. Nah, kemudian terjadilah usus buntu itu. Nah, kadang kan kita nggak ngerti nih dok ya, kayak rasanya tuh kayak ngilu-ngilu di perut biasa gitu ya dok. Berarti kan sebenarnya ada gejala yang harus diwaspadai oleh seseorang yang sebagai tanda khusus dari usus buntu tuh kira-kira bisa diprediksi gitu nggak sih dok? Bisa. Jadi kalau usus buntu, gejala yang paling sering nomor 1 yang dia rasain itu adalah nyeri yang berpindah. Awalnya nyeri di sekitar ulu hati atau nyeri di sekitar pusar. Kemudian dia berpindah ke kanan bawah. Nah, itu gejala khas usus buntu, gejala nyeri khas pada usus buntu. Jadi kalau nyeri di ulu hati itu kayak mirip-mirip kayak asam lambung gitu ya dok? Betul. Tapi padahal bukan ternyata ya dok. Tapi dia pindah. Oh, berpindah-pindah terus ya dok? Enggak, jadi bukan berpindah terus. Jadi dia awalnya nyerinya di sekitar ulu hati kayak sakit-sakit mah. Tapi beberapa jam kemudian atau besok paginya atau entar sorenya, malamnya dia pindah. Nyerinya dari di sini pindah dia ke kanan bawah. Nah, itu nyeri khas usus buntu. Oh gitu dok. Iya. Baik. Kemudian gini dok, kalau misalnya kita udah ngeh nih, udah ini kayaknya gejalanya agak aneh nih seperti dokter Dani bilang gitu ya, karena nyerinya berpindah. Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Apakah harus stop makan makanan tertentu supaya tidak lebih sakit lagi gitu ya mungkin ya? Atau malah gimana? Menurut dokter, saran dokter gimana? Kalau saran saya sih nomor 1 kita diagnostik dulu. Jadi kadang-kadang kalau makanan sih sebenarnya nggak ada hubungan secara khusus ya, secara spesifik nggak ada makanan yang secara khusus membentuk dia timbul usus buntu. Cuman ada yang memperberat. Contohnya kalau kita banyak makan pedas, tentunya dia akan memperberat gejalanya gitu. Tapi yang nomor 1 kita harus lakukan adalah diagnostik dulu. Nah, diagnostiknya gimana? Cara yang paling sederhana tadi saya sempat sebut. Kita menggunakan scoring namanya Mantrels. Mantrels itu ada singkatannya. M-nya tuh migration of pain atau nyeri yang berpindah. Nyeri berpindah yang saya cerita, dia nyeri di ulu hati pindah ke kanan bawah. Nah, itu. Terus A, anoreksia, nafsu makannya menurun. Malah nggak pengen makan ya? Iya, nggak pengen makan. Terus N, nausea, timbul rasa mual, mau muntah. Nah, gitu. Terus apa lagi? T, adanya nyeri di kanan bawah. Kalau ditekan tuh nyeri, ya tendon. Nyerinya tuh kayak yang ngilu banget gitu atau gimana dokter? Kalau ditekan tuh rasanya tuh nyerinya nyeri tajam, seperti kayak tertusuk atau nyeri sekali. Tapi maksudnya pasti di situ ya dok? Iya. Oke, baik. Kemudian dok? Iya. Terus
R-nya tuh rilis. Jadi kalau misalnya kita tekan sakit, terus kita diemin beberapa saat, dia nyerinya akan berkurang. Tapi saat diangkat, sakitnya muncul lagi hebat. Itu juga. Itu R-nya rilis. Iya. Kemudian, Terus baru adanya leukositosis atau leukosit yang meningkat. Gitu. jadi tadi ya tanda-tandanya seperti itu ya dok. Nah, Iya. kalau udah mengalami hal-hal seperti itu, harus segera Iya. berkunjung ke dokter sekitarnya gitu ya. Iya, gitu ya. ke Yang dokter terdekat ya, Dok, terdekat ya? dulu, minimal kan jadi si dokternya kan tahu nih, ini arahnya ke arah mana nih, gitu. Jadi jangan langsung mendiagnosis sendiri asam lambung nih. Bukan gitu Iya, ya, belum Dok, ya? tentu nyari ulu hati itu asam lambung. Iya. Oke, dokter gini, rumor juga nih, baik entah rumor atau fakta, kita cek fakta Oke, sekalian ya, oke, Dok, ya. sekalian, boleh. Oke, baik. Katanya kalau usus buntu yang sudah parah, radang usus buntu yang sudah parah itu bisa menyebabkan si usus buntu ini sampai pecah. Betul. Dan itu sangat bahaya bagi orang itu sendiri. Iya. Benar nggak sih, Dok? Itu betul. Jadi usus buntu yang sudah meradangnya hebat, ya terkadang saking peradangan yang hebat sekali itu usus buntunya itu bisa pecah. Oh, baik. Pecahnya itu disebabkan karena sumbatannya, ya kan, menyebabkan aliran darahnya juga terganggu kan. Aliran darahnya terganggu ke si usus buntunya sendiri, sehingga si usus buntunya itu timbul yang namanya nekrosis atau jaringan yang mati. Jaringan mati ini kalau tertekan terus lama-lama pecah. Nah, saat dia pecah, kotoran, nanah, ya kuman, semuanya masuk ke dalam rongga perut kita. Itu yang paling bahaya. Itu yang bahaya, ya menginfeksi pada semua rongga perut kita sehingga nanti lama-lama si kuman itu akan atau si peradangannya itu akan menyebar ke seluruh badan atau yang namanya sepsis. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Itu yang bahaya sekali. Baik. Nah, jadi kalau misalnya tadi tadi kan dokter udah kasih tahu ya tanda-tandanya, minimal ada tanda dari yang berpindah tadi ya, Dok ya. Nah, itu betul. udah harus segera datang ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat, atau bisa juga datang langsung ke rumah sakit Terima kasih. Sumare Konservo, ketemu dokter Dani Iya. tentunya ya, dokter ya. Iya, Nanti terima langsung kasih. dicek. Ketika kami datang nih misalnya dengan kondisi yang seperti itu, dokter Dani itu akan melakukan pemeriksaan apa sih, Dok? Prosesnya gimana? Yang kita periksa tentunya pasti dari anamnesa dulu, keluhannya Baik. dulu gimana, keluhannya, sakitnya udah berapa lama, gejalanya apa yang dirasa, kemudian dari pemeriksaan fisik yang tadi saya tekan-tekan itu, ya sakitnya di sebelah mana, rasanya seperti apa, baru kita periksa lab. Nah, setelah itu jika diperlukan, ya kita perlu pemeriksaan penunjang seperti kayak USG atau yang paling bagus ya CT scan. Oh, baik. CT scan dengan pewarnaan atau dengan kontras itu bisa menggambarkan secara jelas si usus buntu. Jadi Iya. prosesnya agak lumayan panjang ya, tapi memang itu harus dilakukan semua ya, Dok, untuk mendeteksi dengan benar. Iya, Apakah untuk usus buntu, mendiagnosis apakah- dengan tepat, iya. Baik, Dok, kira-kira nih, Dok, nih ya, orang-orang yang beresiko terkena usus buntu tuh yang seperti apa, Dok? Misalnya apakah tergantung dari usianya atau gaya hidup dia atau gimana menurut dokter? Kalau usia sih enggak, usus buntu itu bisa ditemukan dari sejak anak-anak sampai orang tua. Jadi bisa dialami oleh siapapun dalam Oleh sama dalam siapapun. berbagai macam usia gitu Iya, ya? benar. Ya. Gitu ya, Dok. Yang jadi pembeda cuman ini, kalau pada anak-anak kebanyakan tuh usus buntunya disebabkan bukan karena sumbatan dari kotoran yang masuk. Pada anak-anak itu biasanya karena pembesaran kelenjar getah bening di sekitar usus buntu itu. Karena membesar, dia menekan ke si usus buntu, timbullah sumbatan. Sehingga timbullah peradangan usus buntu. Jadi kalau pada anak-anak yang sering kena penyakit kayak mencret-mencret gitu ya, penyakit-penyakit infeksi pada saluran pencernaan, nah biasanya itu relatif sering kena usus buntu. Terus kalau pada dewasa tuh paling banyak karena penyebabnya kotoran yang masuk ke dalam lumen usus buntu. Jadi pada penderita-penderita yang susah buang air besar atau buang air besarnya enggak teratur, yang mungkin banyak menumpuk kotoran di dalam, nah resikonya lebih tinggi. Oh gitu. Jadi si kotorannya bisa masuk ke dalam si lumen. Jadi bukan karena makan biji cabai atau biji jambu, bukan. Itu udah dipatahin ya, Dok ya? Patahin. Emang ada beberapa kasus, memang waktu saya operasi usus buntunya pas dibuka lumennya ada biji cabenya, tapi bukan itu yang bikin dia nyumbat, bukan. Baik, dokter. Baik, dokter gini, berarti kan tadi dokter bicara tentang bedah ya? Betul. Berarti harus dioperasi ya? Betul. Nah,
mungkin di Carolus Summarecon Serpong ada metode selain operasi atau misalnya metode operasi yang terkini yang mungkin punya risiko yang lebih kecil dari usus buntu ini, misalnya ya udah operasi paling cuma sejam, habis itu nggak sakit gitu, bisa A gitu. Gimana dokter? Jadi metode operasi sendiri kan ada beberapa jenis ya. Baik. Ada yang metode konvensional atau kita operasi terbuka, ya. Itu Ada yang biasa dibelek. iya, yang dibelek, atau metode dengan minimal invasif ya. Metode minimal invasif biasanya kita laparoskopi. Nah, laparoskopi juga sekarang udah ada yang lebih minimal lagi dari namanya SIL, single incision laparoskopi surgery, yang dimana lukanya hanya satu. Laparoskopi biasa kan lukanya ada 3 ya. 3 titik Tiga ya dok titik. ya. Nah, itu yang konvensional, laparoskopik konvensional yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang kita udah ada yang namanya SIL, single incision laparoscopic surgery, yang dimana operasi laparoskopik tapi hanya dengan satu lubang. Jadi lukanya hanya satu. Dan lukanya itu hampir tidak terlihat karena dia lokasinya di pusar. Oh, baik. Dan risiko sakitnya gimana kalau dengan metode SIL tadi, dok? Ya tentunya sakitnya lebih kurang ya, tadinya Minim tiga luka jadi cuma satu luka kan lebih kurang. Penyembuhannya juga pasti akan lebih cepat karena lukanya cuma satu gitu. Oh, baik. Iya. Nah, misalnya nih dok, after orang operasi radang usus buntu atau appendicitis tadi ya, itu dengan metode SIL, pemulihannya tuh berapa lama kira-kira? Jauh lebih cepat sih. Kalau misalnya konvensional dulu deh dok, kita bandingin ya dok ya. Okay. Kalau konvensional tuh berapa lama, kemudian dengan metode operasi yang laparoskopik dengan metode SIL gitu dokter. Kalau konvensional dari lukanya sendiri mengering atau menyembuh tuh 7 sampai 14 hari. Baik, lama juga ya dok ya? Lama, karena operasinya kan cukup besar ya. Iya. Dan berapa lapis tuh yang dipotong. Kalau ratusan gitu dok. Iya. Nanti nyebut merek tertentu nggak boleh. Tapi sponsor. Sponsor. Kita ini Semarang Kangen nggak ada itu kan? Kalau laparoskopik udah minimal invasif, penyembuhannya lebih cepat sebetulnya. Penyembuhan lebih cepat. Mungkin sekitar 3 sampai 7 hari. Kalau SIL relatif sih hampir sama kayak laparoskopik, cuman bedanya itu lukanya dia yang tadinya 3 luka, cuman 1 sekarang. Terus lukanya lebih tidak terlihat, lebih untuk kosmetik lebih tidak terlihat karena dia lukanya itu hanya di pusar. Satu titik tadi. Satu titik tadi, iya. Jadi kalau yang suka, dan penyembuhannya juga pastinya lebih cepat ya dokter. Pasti. Ya? Jadi kalau yang suka pakai baju-baju agak terbuka, lukanya lebih tidak terlihat karena dia hanya di dalam pusar lukanya. Oh gitu ya dok. Iya. Kemudian untuk metode operasi dengan SIL sendiri itu dokter biasa pengerjaannya berapa lama dokter? Kurang lebih 1 jam lah, tergantung. Ya ampun cepet ya dok ya? Iya. Kayak jam makan siang gitu dok, cepet. Tergantung dari kondisi usus Si buntunya. pasien. Iya. Si usus buntunya. Si usus buntunya, kalau usus buntunya belum pecah, masih baru, langsung ditangani, tentunya lebih cepat operasinya karena dia tidak lengket-lengket, tidak melekat dengan jaringan sekitar ya. Jadi lebih gampang kita untuk mengangkat si usus buntu. Tapi kalau yang udah pecah, udah lengket-lengket, ya tentunya lebih lama prosedurnya. Oh gitu. Jadi penanganan tergantung dari kondisi berapa persen usus buntunya ini si sakit radangnya ini gitu ya dok ya. Nah gini dok, karena kan suka ada yang mungkin mengabaikan atau mungkin juga karena waktunya dia terlalu sibuk atau bagaimana, jadi nggak segera datang ke dokter gitu ya. Kemudian apa yang akan terjadi dengan orang-orang ini bila tidak langsung bertemu dengan dokter untuk menangani usus buntunya dia? Oke, yang paling dikhawatirkan itu si usus buntunya keburu pecah. Kalau si usus buntunya keburu pecah, kemudian menginfeksi ke seluruh perut terutama ya, itu dia bisa menyebabkan sepsis tadi yang saya cerita. Itu bisa sampai kematian gitu. Terus misalnya pun dia datang dalam kondisi udah pecah gitu ya, si luka operasinya nggak bisa sekecil seperti yang kita harapkan. Misalnya datang dalam kondisi udah pecah, udah banyak nanahnya, udah melekat dengan jaringan sekitar. Terkadang kita perlu lakukan yang namanya laparotomi, lukanya jauh lebih besar gitu. Tentunya nyerinya juga lebih besar juga. Seperti itu. Tapi kalau dengan kondisi yang sudah pecah tadi nih dok, misalnya dok ya, itu dengan metode SIL tadi juga bisa dilakukan? Bisa tapi agak sulit, jadi kemungkinan operasinya akan lebih lama. Begitu. Tapi bisa ya dokter ya? Bisa. Balik lagi nanti dievaluasinya saat
kondisi si pasiennya datang, kemudian kita akan mengevaluasi metode apa yang paling terbaik pada pasien ini, gitu. Jadi nggak bisa menjanjikan selalu satu metode tuh untuk semua kondisi, nggak bisa. Tapi kalau misalnya kondisinya, oh ini masih awal nih, kondisinya terbaik untuk sales, tentu kita akan sarankan sales. Oh gitu. Iya. Nah bicara tadi nih dok, nih nyambung nih, relate ya. Kemudian gini dok, untuk semua kasus appendicitis, apakah harus selalu dilakukan operasi? Menurut dokter gimana? Kalau saya pribadi ya, Iya. apalagi bedah ya. Pasti operasi. Tapi apakah mungkin pertanyaannya begini, apakah mungkin kondisi usus buntu tuh dia bisa sembuh sendiri dok, gitu ya, misalnya. Iya, misalnya gitu dok. Misalnya begitu. Kayak diabaikan, udah Ya. tapi kesembuh, kayak luka di luar. Ya, gitu. pada kasus-kasus tertentu, walaupun jarang, tapi memang pada kasus-kasus tertentu dia bisa sembuh sendiri. Tapi Oh, iya, dok. bukan artinya sembuh, definisi sembuh benar-benar sembuh. Karena si sumbatannya itu kan masih ada. Nanti berapa bulan kemudian dia akan timbul lagi. Berarti bisa dibilang hanya mereda rasa nyerinya, Iya, gitu nggak sih dok? hanya mereda. Oh, Mereda peradangannya. Jadi misalnya pada beberapa kasus si pasiennya, aduh takut banget nih dioperasi, akhirnya dia minumin antibiotik yang banyak nih, minum antibiotik yang banyak, istirahat gitu ya. Mereda tuh dia. Rasa nyerinya membaik. Tapi bukan berarti terus hilang 100%. Nanti pada kondisi tertentu atau suatu saat tertentu timbul lagi peradangannya. Karena si sumbatannya itu kan belum teratasi sumbatannya. Iya sih, Dan dok, biasanya ya. timbul yang kedua itu lebih hebat dibanding timbul yang pertama. Lebih parah lagi gitu ya dok ya. Jadi kalau saya sih selalu sarankan, apalagi bedah ya, operasi. Baik, Sobat PK, ini tadi saran dari Dokter Dani. Jadi kalau misalnya Anda sudah mulai merasakan gejala-gejala tidak enak, tadi seperti tadi yang paling utama tuh adalah sakit di bagian kanan ya Kanan dok bawah, ya. Kanan nyeri bawah. berpindah ke kanan Ya, bawah. dari ulu hati berpindah ke kanan bawah. Nah itu mungkin adalah gejala dari appendicitis atau radang usus buntu gitu ya dok. Betul. Jadi saran Dokter Dani tadi adalah segera lakukan pemeriksaan ke dokter terdekat. Betul. Atau langsung datang temuin Dokter Dani, Wah, kita cek bareng terima di kasih. Rumah Sakit Carolus Marekon Serpong gitu ya Ya, dok ya. betul. Dokter praktek hari apa aja? Saya Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 8 malam. Oke, Senin Ya. sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam tuh. Betul. Jadi kan ada hampir setiap hari ya Hampir dok setiap hari, ya. kecuali Sabtu Minggu libur. Nah. Baik dokter, ada pertanyaan nih dok. Ketika saya ngobrol tentang usus buntu ini dengan beberapa teman saya. Dia bertanya gini, dan saya juga jangan sampai saya menjawab karena takutnya ntar salah kaprah. Oh iya, iya. Kalau untuk anak bayi, jadi kan bayi itu mungkin balita ya, balita atau batita. Itu apakah mungkin juga terkena usus buntu? Menurut dokter Mungkin, gimana? mungkin. Iya, ya, Ada dok, berapa kali saya temu kasusnya. Oh, Pada usia cuman baru setahun, bahkan kurang, dia udah terkena usus buntu. Bisa. Bisa. Yang tadi saya bilang, pada anak terutama ya, dia disebabkan karena pembesaran kelenjar getah bening di sekitar usus buntu. Nah, si kelenjar getah bening itu kemudian menekan ke lumen usus buntunya sehingga timbul sumbatan. Nah, itu dia pada usia berapapun bisa terjadi. Oh Iya, gitu. Jadi walaupun tetap waspada ya dok. Tidak waspada. cuma orang dewasa aja Tidak. gitu ya dok. Iya. Bahkan orang dewasa yang mungkin yang melakukan gaya hidup sehat pun mungkin nggak sih dok bisa terkena usus buntu juga? Bisa. Bisa ya, dok? Karena kita nggak bisa tahu kapan itu kotoran bisa menyumbat ke situ, kita nggak tahu. Walaupun dia buang air besarnya teratur, hidup pola makan sehat, terus aktivitas gitu ya, bisa aja terkena usus buntu. Baik. Kemudian gini dok, pengen tahu nih cerita pengalaman dokter, hal unik apa sih dok yang dokter tuh pernah ketemu ketika melakukan operasi usus buntu? Misalnya, wah ada agak kaget misalnya tadi misalnya ketemu biji cabai atau apa gitu. Gimana dokter? Kasus yang paling saya masih teringat sampai sekarang sih. Jadi saya operasi usus buntu. Baik. Pas saya operasi, setelah saya operasi saya buka kan, karena mau tahu penyebabnya apa. Yang keluar cacing. Iya. Oh my God. Serius dokter? Serius. Aduh, itu masih hidup atau udah mati? Masih hidup. Makanya itu yang tak terlupakan sampai sekarang. Jadi bikin trauma nggak dok? Ya, Enggak lah cukup. ya. Ternyata dia kayaknya cacingan ya, kayaknya. Terus si cacingnya masuk ke dalam lumen usus baik. buntu. Iya. Itu Ngeri kali ya dok ya. sangat jarang sih, saya belum pernah ngelihat. Itu sekali-sekalinya saya ngelihat.
Iya, yang biji cabai mungkin ada beberapa kali saya lihat. Tapi kalau Yang biji cabai rutin ya dok? enggak rutin juga. Tapi beberapa kali saya sempat lihat. Tapi kalau yang si cacing baru itu sekali-kalinya saya lihat. Pas saya buka, yang keluar cacing. Wah itu mencengangkan sih. Dok, berarti kan itu kan karena usus buntu kan inline dengan pencernaan kita ya dok? Betul, ya. Tadi dokter sempat cerita, syok ketemunya ternyata dibuka cacing. Cacing, iya. Saran dokter apa sih dok supaya kita tuh jangan sampai lah kena usus buntu? Misalnya harus makan apa atau mungkin ada sesuatu yang harus kita makan secara rutin supaya untuk mencegah usus buntu mungkin aja gitu dok. Silakan dokter. Kalau makanan yang secara rutin dimakan sih untuk mencegah usus buntu, saya sih belum tahu ya sampai sekarang. Baik. Tapi yang paling pola hidup yang gaya hidup yang kita bisa atasi nomor satu kalau misalnya konstipasi atau buang air besar tidak lancar. Kalau saat kita konstipasi atau buang air besarnya tidak lancar, artinya kotoran menumpuk kan dalam usus kita kan. Jadi kemungkinan resiko untuk masuknya itu kotoran ke lumen usus buntu kan semakin besar. Iya, jadi kalau saya sih anjurin tetap banyak makan serat. Supaya Banyak tidak makan konstipasi serat. tadi. Iya, ya, dok, banyak makan serat, banyak minum air putih, supaya si kotorannya itu lancar terbuang. Jadi nggak masuk ke dalam lumen usus buntu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk masuk gitu loh. Iya. Besar kemungkinan juga gitu. Iya, ada juga kemungkinan untuk masuk. Tapi minimal kan kita meminimalisir. Tidak, kalau konstipasi kan tentunya kemungkinan lebih besar untuk masuk. Seperti itu kalau saya. Baik dokter. Kemudian gini dok, misalnya nih after operasi nih. Cara merawat diri kita setelah selesai operasi itu mesti apa sih dok? Misalnya ya jangan makan pedas-pedas dulu atau bagaimana gitu dok? Mungkin yang tidak menimbulkan efeksi yang lebih lanjut lagi begitu? Ya kalau tidak banyak makan pedas sih betul sih. Jadi cabai sendiri kan membuat peradangan ya, peradangan pada semua saluran cerna kita. Apalagi ini kita habis operasi di saluran cerna gitu. Pastinya kalau kita makan cabai akan rasa nyeri di luka operasinya. Terus habis itu yang mesti dinaikin malahan makannya itu banyak-banyak makan protein supaya si penyembuhan lukanya tuh bagus. Iya, kan ada orang tuh yang bilang jangan makan ikan, jangan makan Iya, apa, dok. nanti lukanya gatel. Enggak. Iya, katanya lukanya nggak cepet kering gitu. Justru yang bagus tuh banyak makan protein supaya si lukanya itu cepet sembuh. Terus kalau rasa gatel di operasi itu memang kadang wajar terjadi karena kenapa? Karena pada saat luka penyembuhan ya, dia membentuk sebuah seperti kayak bukannya peradangan, dia membentuk sebuah pertahanan lah ya, seperti untuk menyembuhkan si lukanya itu, dan memang rasanya gatal. Oh gitu. Iya. Memang kalau gatal after operasi itu memang adalah biasa, memang itu harus terjadi gitu ya dok ya? Tidak harus terjadi, cuman banyak terjadi. Oh baik. Tapi bukan proses artinya penyembuhan ya dok? Iya, tapi itu bukan artinya karena banyak makan ikan tuh jadinya gatal, enggak. Itu kita mematahkan house lagi Iya, ya dok ya? lagi. Baik dokter, terakhir sebelum ditutup, saran dokter untuk kita semua yang ada di rumah maupun di teman-teman di sini ya, supaya jangan sampai terkena usus buntu atau radang usus buntu, gimana, silakan dokter. Supaya nggak terkena usus buntu, wah ini berat nih. Atau mungkin menjaga kesehatan pencernaan kita. Gitu lah, dok. Nomor satu sih banyak berdoa sih. Takwa kepada Tuhan gitu iya, ya dok ya. Karena usus buntu itu tuh penyakit yang bisa terjadi pada setiap orang dan kondisi apapun bisa timbul. Paling yang tadi lagi saya cegah konstipasi, buang air besarnya supaya lancar gitu kan. Banyak makan serat, banyak minum. Saya rasa itu sih, soalnya kalau misalnya untuk usus buntu sendiri ya, itu sulit untuk ada penanganan tertentu yang mencegah timbul usus buntu, itu sulit sekali karena dia unpredictable. Iya, gitu unpredictable. Ya, okay. Mendingan banyak berdoa ke Tuhan ya. Terlalu jujur kayaknya. Baik, seperti tadi kalau boleh saya mengulas sedikit yang seperti Dokter Dani tadi sebutkan, bahwa jika kita menemukan tanda-tanda usus buntu, segeralah datang ke dokter-dokter terdekat Anda di sekitaran lokasi Anda atau sekitaran tempat praktek dokter yang ada di kota Anda, atau yang mau gampang aja karena kita kan ulasannya di Dokter Dani ya, datang aja langsung ke Rumah Sakit Carolus Markonsept
Serpong ketemu dengan Dokter Dani Kristianto, dokter paling terkenal loh. Ya dok ya, fansnya banyak loh ini, harus ngantri nanti. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih untuk kasih. pengetahuannya tentang Usbuntu. Tadi dokter juga banyak mematahkan hoax ya dok ya. Iya. Banyak sekali, dan terima kasih, kita juga jadi lebih terbuka, wawasan jadi lebih luas terkait Usbuntu, dan kita akan ngobrol lagi nantinya mungkin dengan dokter Dani lagi atau dengan dokter siapapun di Sapa Dokter minggu depan dengan tema dan ulasan yang berbeda. Terima kasih, saya dengan Joanita pamit undur diri, sampai jumpa lagi.